Tidak ada yang salah dengan statement itu. Tapi kalau menyudutkan gereja tertentu ya nggak boleh ya, itu tidak etis ya. Tapi pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa roh itu dapat dimengerti dan dapat diuji itu benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena bahasa roh itu punya dua pengertian. Ada dalam pengertian senolalia, bahasa asing yang ada di dalam Kisah Rasul 2, ada dalam pengertian glossolalia, bahasa lidah. Ya, jadi senolalia itu bahasa asing seperti dalam Kisah Rasul 2, ketika rasul-rasul itu kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta dengan lidah-lidah api di atas kepala mereka. Itu mereka berbahasa yang mereka belum pernah pelajari. Jadi orang-orang yang memiliki bahasa itu mengerti apa yang mereka sampaikan, padahal mereka tidak pernah belajar bahasa yang mereka ucapkan itu. Tujuannya apa? Menginjili, memberitakan berita Injil. Jadi tujuan bahasa roh itu dengar, menginjili. Karena Tuhan Yesus berkata begini, kalau roh yang keluar dari Bapa yang kuutus penolong itu datang kepadamu, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus itu tugasnya menginjili, mendorong orang untuk datang kepada Injil. Nah, bagaimana mungkin Roh Kudus menginjili kalau kesaksiannya tidak dimengerti? Memang betul harus dimengerti. Tapi kan Kak, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Betul, tetapi jangan lupa dalam 1 Korintus 14 ya, coba saya buka. Dalam 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa-siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Lalu yang paling penting itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang yang lain juga, daripada beribu-ribu dengan bahasa roh. Jadi kamu boleh nggak berbahasa roh? Boleh, tapi bahasa roh itu harus teratur dan harus ada yang menafsirkannya. Agar apa? Agar jemaat dibangun oleh kesaksian roh itu. Kalau kamu dalam pertemuan jemaat berbahasa roh lalu tidak ada yang mengerti, untuk apa bahasa rohmu itu? Bukankah bahasa roh itu karunia roh untuk menginjili? Makanya karunia Roh Kudus itu mengajar, bernubuat, berbahasa roh itu untuk tujuan penginjilan. Orang mengajar tujuan menginjil, orang bernubuat tujuan menginjil, orang